Assalamualaikum buat semuanya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Oke, pada pagi hari ini kita masuk di tema 2, yaitu subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6 tentang udara bersih bagi kesehatan. Menentukan informasi bacaan melalui pertanyaan. Mungkin di pertemuan yang kemarin teman-teman sudah belajar ya, yaitu nanti Husain akan menekankan yaitu teman-teman untuk mengetahui informasi yang akan teman-teman dapatkan, yaitu langkah yang pertama yaitu membaca judul teks terlebih dahulu. Selanjutnya nanti teman-teman membaca baca keseluruhan dari teks dengan cermat dan teliti. Nanti teman-teman bisa mencari informasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kemarin dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Ketoprak adalah drama rakyat tradisional Jawa Tengah. Penciptanya adalah Kanjeng Raden Tumenggung Werksoediningrat pada tahun 1898. Hiburan ini semula berupa tarian dan nyanyian yang diiringi lesung sehingga disebut ketoprak lesung. Dalam perkembangannya, ketoprak berubah menjadi drama tradisional dengan dialog dan akting. Musik pengiringnya pun jadi lebih lengkap, yaitu dengan gamelan. Para pemain ketoprak menggunakan kostum adat Jawa dengan dialog bahasa Jawa. Kini sering kita jumpai ketoprak yang sudah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini nanti teman-teman bisa menerapkan untuk mencari hal-hal penting dari sebuah potongan bacaan yang Usendik sampaikan ini. Kita mulai dari pertanyaan apa? Ayo. Apa yang dimaksud ketoprak? Nah, di sini nanti jawabannya ada di bacaan. Ketoprak adalah drama rakyat tradisional Jawa Tengah. Nah, siapa pencipta ketoprak? Iya, Kanjeng Raden Tumenggung Werksoediningrat. Kapan ketoprak mulai diciptakan? Iya, pada tahun 1898. Bagaimana bentuk awal ketoprak? Iya, semula berisi tarian dan nyanyian yang diiringi lesung sehingga disebut ketoprak lesung. Oke, pada kali ini kita akan membahas jenis usaha di bidang jasa. Bidang jasa yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pemberian layanan pada masyarakat. Bidang jasa berdasarkan sifatnya dibagi menjadi kegiatan formal dan kegiatan non-formal. Nah, kegiatan yang bersifat formal yaitu contohnya ada guru, dokter, konsultan, dan lain-lain. Untuk yang kegiatan non-formal yaitu tukang ojek, sopir, tukang beca, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas tentang usaha jasa pariwisata. Adalah kegiatan ekonomi yang menjual jasa-jasa pariwisata kepada wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal. Nah, sektor jasa terbesar yaitu di bidang pariwisata untuk Indonesia karena potensi alam Indonesia yang menonjol dari beberapa aspek. Di antaranya yang paling menonjol yaitu aspek budaya, kesenian daerah, upacara adat, candi, keraton, dan sebagainya. Aspek wisata alam jauh lebih banyak ya, ada danau, pantai, bukit, suaka alam, flora fauna, dan lain-lain, masih banyak lagi. Nah, sekarang makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Masyarakat yaitu sekumpulan orang yang dari berbagai kalangan yang tinggal di suatu wilayah yang memiliki hukum adat, norma-norma, serta peraturan yang ditaati. Hakikat manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita lakukan dengan seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak apabila kita belum melakukan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, bagaimana tanggung jawab kita sebagai masyarakat yang baik? Nah, masyarakat yang baik yaitu mempunyai kewajiban mentaati hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Apabila kita tidak mematuhi, kita bertanggung jawab menerima sanksi. Ya, sanksi. Ya, oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang proses pernafasan manusia. Teman-teman kemarin sudah belajar ya di pertemuan yang
Sebelumnya, manusia perlu bernafas untuk tetap hidup. Nah, bernafas adalah proses menghirup oksigen ke dalam tubuh dan menghembuskan karbon dioksida dari dalam tubuh. Menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Nah, proses menghirup dan menghembuskan nafas itu yang dari awal yaitu udara masuk, terus rongga dada membesar karena otot-otot berkontraksi ya. Terus kalau untuk yang mengeluarkan yaitu rongga dada mengecil karena otot berelaksasi. Nah, teman-teman bisa pelajari gambar-gambar itu. Akan lebih mudah memahami proses pernafasan dengan melihat gambar yang ada. Nah, pernafasan manusia itu dibedakan menjadi dua, yaitu pernafasan dada, pernafasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk. Nah, yang kedua yaitu pernafasan perut, pernafasan yang menggunakan diafragma. Nanti di sini akan Usensi akan jelaskan berdasarkan gambar. Teman-teman bisa melihat gambar yang ada di sini tentang pernafasan dada dan pernafasan perut. Di mana pernafasan dada, otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga dada mengembang. Terus untuk yang pas menghembuskan nafasnya, nanti rongga dada akan mengempis. Demikian juga dengan pernafasan perut yang menggunakan diafragma. Nah, diafragma itu apa? Yaitu diafragma adalah otot yang berperan penting dalam pernafasan. Terletak di bawah rongga dada dan berbentuk seperti kubah otot. Diafragma memisahkan antar jantung dan paru-paru dengan organ perut, yaitu organ perutnya berupa lambung, usus, limpa, dan hati. Nah, kita bisa bernafas dengan normal karena kontraksi dari diafragma. Jadi diafragma sangat penting untuk proses pernafasan. Selanjutnya kita belajar tentang tangga nada minor. Tangga nada minor termasuk tangga nada diatonis, mempunyai jarak nada 1,5 terdiri dari 8 not. Nah, urutan interval nadanya yaitu 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Biasanya tangga nada minor ditemukan di lagu-lagu sedih. Contohnya dari tangga nada minor yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan diakhiri dengan A lagi ya. Tangga nada minor dibedakan menjadi 3, yaitu tangga nada minor asli yang belum ada perubahannya. Terus tangga nada minor harmonis yaitu pada urutan nada ke-7 itu ada kenaikan dengan tanda keres. Selanjutnya untuk tangga nada minor melodis yaitu tangga nada urutan ke-6 dan ke-7 nanti ada kenaikan. Pada saat turun diturunkan setengah, jadi naik dan turun setengah. Nah, ciri-ciri tangga nada minor yang pertama yaitu biasanya lagunya kurang bersemangat, bersifat sedih. Di awal diakhiri nada la atau a, mempunyai interval 1,5, 1,1, 1,5, 1,1. Nah, kita masuk di tanggung jawab. Kita sebagai masyarakat, tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Tanggung jawab adalah kewajiban yang harus kita pikul sebagai akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Nah, apabila kita melaksanakan tanggung jawab dengan baik, maka kehidupan menjadi lebih harmonis. Nah, tanggung jawab kita di lingkungan masyarakat itu yang pertama memelihara ketertiban dan keamanan, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang 3 yaitu meningkatkan solidaritas sesama anggota. Dan yang terakhir yaitu menghindari perpecahan. Nah, demikian tadi yang bisa Usensi sampaikan. Mungkin banyak kurang dan lebihnya Usensi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.